Halo anak-anak, masih semangat kan untuk belajar modul 403? Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yuk kita belajar lagi. Di bab 1 kali ini, kita masih membahas sistem pemerintahan pusat. Pelajaran 1.2, kali ini kita akan belajar lembaga eksekutif. Tujuan pembelajaran agar anak-anak dapat mengenal dan mengetahui mengenai lembaga eksekutif di Indonesia. Yuk kita mulai belajar. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga pelaksana undang-undang dan berwenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Yang termasuk dalam lembaga eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas peranan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif memiliki tugas dan wewenang yang paling luas dibanding lembaga tinggi negara lainnya. Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri bekerja sama untuk menjalankan roda pemerintahan. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan undang-undang. Kali ini kita akan membahas peranan presiden. Jadi bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan atau yang sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang bersifat tunggal, tidak terdiri dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, dan kewenangannya terletak pada pemerintah pusat. Contohnya selain Indonesia yaitu Jepang dan Thailand. Sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Karena itu negara kita dipimpin oleh seorang presiden, bukan oleh seorang raja. Wujud negara kesatuan ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah anak-anak, kedudukan presiden di Indonesia adalah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira tugas apa saja yang dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara ya? Ternyata presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden juga mengangkat duta dan konsul. Dan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan tentunya presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Setelah presiden tentunya ada wakil presiden. Kali ini kita akan membahas wakil presiden. Agar anak-anak lebih mengerti, coba siapakah wakil ketua kelas kalian? Apa saja sih tugasnya? Tugas pokok seorang wakil ketua adalah membantu pekerjaan ketua kelas, betul kan? Ini sama halnya dengan seorang wakil presiden anak-anak. Nah anak-anak, jadi wakil presiden adalah suatu jabatan pemerintahan yang berada pada satu tingkat lebih rendah dari presiden. Jika presiden berhalangan dalam menjalankan tugasnya, wakil presiden akan mengambil alih jabatan tersebut. Di Indonesia, wakil presiden dan presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, memiliki masa jabatan yang juga 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah anak-anak, peranan wakil presiden sebagai pembantu kepala negara. Wakil presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia di tingkat internasional dan memiliki kualitas tindakan yang sama dengan presiden sebagai kepala negara.
dan juga sebagai pembantu kepala pemerintahan. Jadi, wakil presiden merupakan pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas kualitas bantuan para menteri. Wakil presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang didelegasikan kepadanya. Kali ini kita akan membahas menteri anak-anak. Jadi, dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri adalah suatu jabatan politik yang membantu presiden dalam membidangi atau mengkoordinasi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, anak-anak, jadi seorang menteri ini memimpin sebuah kementerian. Contohnya, Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Menteri Pariwisata. Jadi sebelum berganti nama, kementerian disebut sebagai departemen. Anak-anak, menteri-menteri merupakan anggota dari suatu kabinet yang dipimpin oleh seorang presiden. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, mereka bertanggung jawab terhadap presiden. Jadi apabila diperlukan, presiden juga dapat mengangkat wakil menteri untuk suatu kementerian tertentu jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Pelajaran 1.2 selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan. Semangat!